Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masudi Al-Fariqi akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Manusia Gigi Durham. Di dalam artikel Manusia Gigi Durham ada beberapa rumusan masalah yang saya akan paparkan, yaitu sebagai berikut. Nah, pada bagian pertama yaitu pengantar bagian 1. Nah, poin pertama yaitu kelas penguasa dan ide penguasa. Nah, ide-ide kelas penguasa dalam setiap zaman adalah ide-ide yang berkuasa, yaitu kelas yang merupakan kekuatan material yang berkuasa dalam masyarakat. Pada saat yang sama merupakan kekuatan intelektual yang berkuasa. Nah, yang kedua yaitu tentang sejarah kelas subaltern. Nah, yang dibawa oleh Antonio Gramsci. Nah, persatuan historis dari kelas-kelas penguasa yang diwujudkan dalam negara dan sejarah mereka pada dasarnya adalah sejarah negara-negara dan kelompok-kelompok negara. Tetapi akan keliru untuk berpikir bahwa persatuan ini hanya bersifat yuridis atau politis, yaitu meskipun bentuk perseteruan seperti itu juga memiliki arti penting dan tidak dalam arti yang murni ataupun formal. Kesatuan historis yang fundamental secara konkret dihasilkan dari hubungan organik antara negara ataupun masyarakat politik dan masyarakat sipil. Selanjutnya itu konsep ideologi. Ideologi adalah salah satu aspek dari sensasionalisme, yaitu materialisme Prancis abad ke-18, mana aslinya adalah ilmu tentang gagasan, dan karena analisis adalah salah satu metode yang diakui dan diterapkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, yang berarti analisis gagasan yaitu penyelidikan asal-usul gagasan. Nah, selanjutnya yaitu tema budaya, yaitu materi ideologis. Kajian tentang bagaimana sebenarnya struktur ideologis kelas dominan diorganisir, yaitu organisasi material yang bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, mengembangkan fond teoritis atau ideologis. Bagaimana bagiannya yang paling menonjol dan dinamis adalah secara umum, yaitu penerbit, atau yang memiliki program implisit dan eksplisit dan melekat pada kecenderungan tertentu. Surat kabar politik, ketertiban skala besar, terbitan berkala dari segala jenis, ilmiah, sastra, filosofi, populer dan lain-lainnya, sebagai majalah hingga buletin peroki. Dan yang selanjutnya itu karya seni di era reproduksi mekanis dan juga industri budaya pencerahan sebagai penipuan massal. Ruang Republik, artikel ensiklopedia, dan yang terakhir yaitu perangkat ideologi dan negara ideologis atau catatan menuju investigasi. Yang selanjutnya itu pada pengantar bagian kedua, yaitu kehidupan sosial dan studi budaya. Nah, petualangan dalam studi media dan budaya, sebuah tradisi penelitian empiris berbasis ilmu sosial ke dalam komunikasi, massa, dan budaya, muncul di Amerika Serikat selama tahun 1940-an dan 1950-an. Apa yaitu operasi margin dan lintas hari ini. Mediumnya adalah pemesannya, komunitas sebagai tontonan, pertunjukan tentang cara menjadi jenderal di klub Disneyland, berbasis dan superstruktur dalam teori budaya. Dari budaya ke hermeneutik dan struktur, istirahat yang tidak alami, decoding tentang politik penelitian halayak. Nah, selanjutnya yaitu pada pengantar bagian ketiga yaitu ada ekonomi politik. Nah, dari ekonomi politik ini ada beberapa, yaitu kontribusi untuk ekonomi polisi, komunikasi massa. Yang kedua itu model propaganda. Yang ketiga itu pendahuluan dan restorasi kebudayaan. Yang keempat itu di televisi. Yang kelima itu belum era pasca imperialis. Yang selanjutnya itu komunitas penonton dan pekerjaannya. Dan terakhir yaitu gathering komunitas penonton, riset media kritis,
feminisme, dan ekonomisme politik. Nah, selanjutnya itu pengantar bagian yang keempat, yaitu ada politik representasi. Nah, fokus pada politik representasi dengan demikian menarik perhatian pada fakta bahwa budaya diproduksi dalam hubungan dominasi dan subordinasi, dan cenderung memproduksi atau menolak struktur kekuasaan yang ada. Perspektif semacam ini juga memberikan alat untuk studi budaya, di mana kritikus dapat mencela aspek teks budaya yang memiliki kelas, jenis kelamin, ras, dan bentuk dimensi lainnya, dan secara positif menghargai aspek-aspek yang mengembangkan dominasi yang ada, atau mengembangkan bentuk perlawanan dan perjuangan melawan mereka. Dan selanjutnya itu pengantar bagian kelima, giliran postmodern dan media baru. Kehidupan pasca modernisme, legium penjela dan penerbitan intelektual dalam bertahun-tahun tidak melakukan apapun untuk menghentikan peluasannya atau mengenai dampaknya, dan sejumlah perampasan telah gagal total dalam melumpuhkan ruang lingkupnya, meskipun atau karena sangat ambivalen dan ambigu, bersukacita dalam konsumsi dan merayakan obsesi, mengabaikan konsistensi dan menghindari stabilitas, mendukung ilusi dan kesenangan. Postmodernisme adalah satu-satunya jawaban kontemporer yang mungkin untuk abad yang luntur oleh naik turunnya ideologi modern, penyebaran kapitalis, dan rasa tanggung jawab pribadi dan impotensi individu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menurut Charles Olekiwak. Bagaimana media dan budaya lebih penting daripada sebelumnya saat ini, sehingga pelajar dan warga negara sementara perlu menjadi melek media dan komputer, bahkan melek media dengan literasi baru untuk zaman sekarang. Teks-teks yang telah kita kumpulkan di bagian ini berikan beberapa akses ke dunia budaya dan teknologi baru yang berani kita tinggali, dan mendramatisasi kebutuhan akan pemahaman dan pendekatan baru terhadap budaya dan masyarakat jika tidak ingin bertahan diri urgensi milenium baru. Ada beberapa giliran postmodern dan media baru, yaitu prosesi simularka, postmodernisasi atau logika budaya, kapitalisme akhir, dan feminisme. Dan selanjutnya itu feminisme postmodernisasi, dan saya yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu Fitralakum postmodernis. Dan yang terakhir itu Star Wars, Quantum Cinema Digital, Konvergensi Media dan Budaya Partisipatif. Pada pengantar bagian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu globalisasi dan gerakan sosial. Globalisasi telah menjadi salah satu fenomena yang paling diperebutkan selama 2 dekade terakhir ini. Ia telah menjadi penarik utama buku, artikel, dan debat panas seperti halnya postmodernisme yang menjadi topik paling populer dan diperdebatkan di tahun 1980-an. Di seluruh dunia, studi budaya telah melibatkan budaya lokal dan nasional, aliran budaya global, dan dampak globalisasi pada situs dan identitas budaya tertentu, seperti yang diperdebatkan banyak orang. Budaya virtual baru berada di cakrawala dan akan meningkatkan dematerialisasi budaya dan globalisasinya. Bentuk-bentuk baru budaya media memerlukan cara-cara baru analisis teoritis. Oleh karena itu, kami menginisiasi pengelolaan dan konsentrasi dan berkelanjutan dari studi media budaya saat kami memasuki milenium baru. Yang terakhir itu globalisasi dan gerakan sosial, itu ada beberapa, yaitu tentang keputusasaan dan perdebatan dalam ekonomi budaya. Yang selanjutnya itu proses dari nasionalisme ke transnasionalisme. Yang selanjutnya itu global, lokal, dan komunikasi internasional. Dan selanjutnya globalisasi sebagai hibridasi, politik office, internet, pendekatan kritis
rekonstruksi. Yang terakhir itu kembali menegaskan televisi nasional dan identitas nasional melawan teknis dunia tingkat global, regional, dan lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.